Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Berta dan semua. Saya Nabel Esther, kelas 8A, absen 4, ingin menjelaskan tentang organisasi Indispartij. Indispartij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu IFE Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indispartij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini disadari karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit. Maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya semakin bertambah kuat. Indispartij melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putra. Usaha tersebut diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan atau kemasyarakatan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dan dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Indispartij merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indispartij adalah untuk membangunkan patriotisme semua Indiers terhadap tanah air. Indispartij menggunakan media surat kabar The Express, pimpinan IFE Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner, karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu, pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indispartij. R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik een Nederland was, yang berarti andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap. Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam The Express pada tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Crack of Freeze, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan, Dr. Cipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam 3 serangkai, Douwes Dekker mengkritik dalam tulisan di The Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul Onze Helden, Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, yang berarti pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga dari tokoh Indispartij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda. Douwes Dekker dibuang ke Kupang, sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun pada tahun 1914, Dr. Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan taman siswa. Douwes Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan Yayasan Pendidikan Kesatrian Institut di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, Douwes Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Selatan. Pada tahun 1913, partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulin dan Komite Bumi Putra. Akhirnya pun, organisasi ini tenggelam karena tidak adanya pemimpin seperti 3 serangkai yang sebelumnya. Sekian dari saya, Annabel Esther, kelas 8A, absen 4. Terima kasih.